Ketika Mentari sedang terik-teriknya, kami melangsungkan upacara pelepasan atlet ekspedisi di depan Wall Madapala di kampus Paduk AD. Atlet ekspedisi kali ini berjumlah 5 orang, yaitu Comut, Supel, Bang Gibel, Mbak Pose, dan juga Bang Rafli. Selain anggota Madapala, Pak Mahrus selaku pembina Madapala juga turut hadir dalam upacara ini. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai dilakukan, kami diantarkan ke stasiun Tugu Yogyakarta menggunakan sepeda motor. Cuaca yang terik mengiringi perjalanan kami ke stasiun itu. Sesampainya di stasiun, kami langsung bergegas melakukan check-in dan berlari menuju kereta. Semenit lagi. Kami tiba di Yogyakarta International Airport beberapa jam sebelum pesawat lepas landas. Pesawat kami akan berangkat pukul 7 malam, jadi kami memiliki waktu lebih untuk beristirahat dan bersantai sebelum melakukan check-in. Terlantar kita nih jam setengah 8 ya nggak sih? Salahnya, kami terlalu bersantai sampai lupa untuk melakukan check-in lebih awal. Setelah berpamitan dan bergegas melakukan check-in, kami berlari menuju pesawat, kejar-kejaran dengan waktu. Syukurnya, kami tidak ketinggalan. Hampir ketinggalan lagi 2 kali. Tadi kereta, sekarang pesawat. Untung masih bisa kita kebut. Jadikan pelajaran aja. Kami tiba di Bandar Udara Sultan Hasanuddin pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Naik apa? Lagi naik damai. Hah? Kereta apa ini? Pesawat atau apa ini? Bis bandara apa? Transjakarta ini. Trans Makassar. Yo ay. Oke. Sekarang bandara apa? Sultan Hasanuddin. Hasanuddin. Perjalanan berapa jam? Jam 10 waktu Indonesia Tengah. Timur, tengahnya. Di bandara, kami dijemput oleh Bang Dani yang merupakan kawan baik senior kami, Bang Legen, warga asli Enrekang. Di perjalanan menuju Enrekang, kami melipir sejenak mengisi perut yang keroncongan dengan mencicipi soto Makassar. Rasanya nggak asing. Iya. Kayak apa ya? Bingung aku kayak apa ini? Kayak opor, tapi agak asam. Rencananya, kami akan singgah di rumah keluarga Bang Legen di Desa Cece, Kecamatan Ala, Kabupaten Enrekang. Di sana, kami akan berbelanja kebutuhan logistik untuk dibawa ke Desa Latimojong. Kami tiba di Desa Cece pukul 5 pagi. Sejenak kami rebahkan badan sebelum paginya harus berbelanja kebutuhan logistik di Pasar Sudu Enrekang. Pagi menyambut. Mentari meninggi menyinari desa ini. Pukul 9 pagi, kami berangkat ke Pasar Sudu Enrekang. Di sana, kami akan berbelanja kebutuhan logistik untuk pendakian. Logika tanpa logistik sama saja omong kosong.
Tidak ada pasar di Dusun Karangan, hanya ada tukang sayur yang datang setiap hari Minggu, itu pun belum tentu lengkap. Pasar terdekat dari Dusun Karangan berada di Baraka. Perlu waktu 2 jam dari Karangan untuk bisa sampai di Baraka. Oleh karenanya, kami memutuskan untuk belanja kebutuhan logistik di pasar sini. Supel, sekarang kita di mana? Di Parcal. Nggak pernah serius, nanti nggak ada di video. Tadi beli apa aja, Pak? Pokoknya di sini mahal semua. Harganya lebih mahal dibanding di Jogja. 1,5 juta nih. Beli semangka. Ini bawa comot ke puncak. Ya Mot. Oh. Ya. Terus apa lagi? Terus beli nasi. Nggak kenal beras di sini. Taunya nasi. Pukul 2 kurang 20 menit, kami melanjutkan perjalanan ke Dusun Karangan bersama dengan Bang Dani dan juga Bang Legen. Lanskap indah pegunungan terpampang di sepanjang jalan. Jalan menuju desa terakhir Gunung Latimojong bisa dibilang cukup berbahaya. Meski disuguhkan dengan lanskap desa dan pegunungan, jalan ini juga langsung bersampingan dengan jurang tanpa ada pembatas. Perlu ekstra hati-hati dan skill menyetir benar-benar diuji di sini. Kami tiba di Dusun Karangan, Desa Latimojong pukul 5 sore. Sesampainya di sana, kami langsung menghubungi Bang Saka selaku pengelola basecamp pendakian untuk berbincang mengenai tempat yang akan kami tempati untuk menginap. Tak lupa juga kami meminta tolong ke Bang Saka untuk mengantarkan kami ke rumah kepala dusun untuk silaturahmi. Kelas kaki. Enak lah tidur pakai sepatu. Iya. Pengukuhan aku nggak lepas ya sepatu. Di kediaman kepala dusun, kami berbincang-bincang santai sembari menjelaskan kegiatan kami di sini. Di tengah perbincangan, Pak Sinu menawarkan kami untuk menginap di rumahnya selama berkegiatan di sini. Pukul 6 pagi, kami bangun untuk bersih diri dan menyiapkan sarapan sebelum melakukan kegiatan hari ini. Agenda kegiatan kami 2 hari ke depan adalah melakukan sosekbot sebelum melakukan pendakian ke Gunung Latimojong pada 13 Agustus mendatang. Tujuan dari sosekbot adalah menggali informasi yang menarik terkait desa ini. Hari ini, kami akan melakukan wawancara dengan pengelola basecamp pendakian Gunung Latimojong, yaitu Bang Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Mapala dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan saya sendiri, nama lapangan Gibel. Saya nama lapangan Supel. Kalau saya Pose. Saya nama lapangan Comot. Tujuan kita ke sini yang pertama dalam rangka kegiatan ekspedisi 7 puncak Indonesia, Seven Summit Indonesia. Nah, Gunung Latimojong ini merupakan gunung yang pertama. Selanjutnya kita akan melakukan pendakian di tanggal 13 sampai tanggal 16. Nah, untuk mulai hari ini sampai besok kita melakukan sosekbot. Nah, mungkin sosekbotnya kepada abangnya selaku pengelola basecamp dan kepala dusun. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada abang selaku pengelola basecamp.
Sorenya, kami melihat-lihat ke area Sivin Camp, sebuah area camp baru yang menjadi daya tarik tersendiri bagi desa ini selain Gunung Latimojong. Rencana kami pada malamnya adalah melakukan wawancara dengan Pak Sinu dari sudut pandang seorang kepala dusun tentang desa ini. Namun, berhubung malam itu Pak Sinu ada urusan mendadak, jadi kami tidak jadi melakukan wawancara dengan beliau. Seperti biasa, kami bangun pukul 6 pagi untuk bersih diri, sarapan, dan bersiap-siap untuk menggali informasi lebih tentang desa ini. Hari ini, kami akan melakukan wawancara dengan pengelola camp pariwisata dan juga Pak Sinu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bang, perkenalkan kami dari Mapala, dari Universitas Ahmad Dahlan. Saya sendiri Arman, asal NTT. Saya Nanda, asal Kalimantan. Saya Supal, asal dari Saya dari Bima. Iya. Sebelumnya tujuan kita ke sini untuk melakukan sesebut. Nah, kita udah sesebut dari kemarin. Nah, sekarang agendanya kita ke pengelola wisata yang di sini. Nah, mungkin sebelumnya Abang boleh perkenalkan diri terlebih. Ya, baik. Kalau dari saya sendiri itu biasanya nama panggilan panggilan Isman, dan ya tetap panggilannya juga Isman. Iya, kemudian saya asli di sini. Iya, Asli dusun sini, Bang. asli. Pukul 2:30 sore, kami melakukan wawancara dengan Pak Sinu. Jadi masalahnya ini kan apa namanya? Saya mulai dari jumlah penduduknya ini kampung. Karena jumlah kakak warga saya di sini 140 lebih. Ya. Kemudian jumlah jiwa 700-an. Gitu. Kemudian awalnya ini kampung tinggal di sana dulu, di namanya Gora namanya. Waktu zaman penjajahan, waktu dunia masih belum stabil keamanannya. Jadi orang itu yang tinggal di sini, dia melarikan diri ke sana, namanya Gora. Kemudian itu orang awalnya di sini hanya satu pasang. Lama kelamaan begitu berkembang sehingga sampai sekarang begitu banyaknya warga di sini. Padahal awalnya satu pasang aja orang, sehingga dinamakan ini kampung Kampung Karangan, karena kalau bahasa durinya Karanganan, bahasa Indonesianya bertambah terus. Ya. Kemudian warga saya di sini semua mayoritas beragama Islam. Kemudian aktivitas sehari-harinya berkebun, karena dia rata-rata petani. Nah, itu. Setelah itu, kami mengambil beberapa dokumentasi sebagai footage dusun. Lalu pada malamnya, kami menyerahkan HT ke Bang Saka dan meminta tolong untuk menerima laporan kami dan mengisi logsit untuk dikirim kepada tim yang berada di Yogyakarta selama kami melakukan pendakian. Setelah briefing dengan Bang Saka, kami lalu kembali ke rumah kepala dusun untuk melakukan evaluasi, briefing, dan istirahat agar tubuh tetap fit untuk pendakian di hari esok.
Setelah 2 hari sebelumnya melakukan sosek boot, hari ini kami akan memulai pendakian ke Gunung Latimojong. Pukul 6 pagi, kami bangun, bersih diri, sarapan dan melakukan packing untuk pendakian. Sama ibu. Udah pamitan tadi. lagi nyuci Sama anak KKN. Ay, kasih na itu dulu. Bang, ini bang. Setelah melakukan stretching dan briefing, tepat pukul 10 pagi, kami mulai berjalan dari base camp menuju pos 1. Tidak. Setelah sejam lebih berjalan, kami tiba di pos 1 pada pukul 11 lewat 45 menit. Pos 1 berada di ketinggian 1752 mdpl. Vegetasinya terbuka, dikelilingi perbukitan dan juga kebun kopi. Setelah istirahat makan siang dan mengirim laporan ke base camp, kami melanjutkan pendakian ke pos 2 pada pukul 12 lewat 50 menit. Setelah pos 1, vegetasi berganti menjadi hutan hujan tropis. Pepohonannya didominasi pohon pasang dan juga palem-paleman khas pegunungan Latimojong. Kami tiba di pos 2 pada pukul 2 kurang 5 menit. Pos 2 berada di ketinggian 1855 mdpl dengan vegetasi yang tertutup, dikelilingi pepohonan palem dan juga tebing bebatuan. Setelah istirahat beberapa saat, kami melanjutkan perjalanan ke pos 3 dengan kondisi cuaca yang terik. Jalur pendakiannya pun lebih terjal lagi. Kurang lebih, kami harus mendaki 200 meter vertikal untuk bisa sampai di pos 3. Fisik dan mental benar-benar diuji. Kami tiba di pos 3 di ketinggian 2043 mdpl pada pukul 4 kurang 15 menit. Vegetasinya tertutup, dikelilingi pepohonan palem khas pegunungan Latimojong. Setelah beberapa menit istirahat, kami melanjutkan perjalanan ke pos 4. Estimasi perjalanan ke pos 4 adalah 1 jam. Kami tiba di pos 4 pada pukul 5 lewat 15 sore. Pos 4 berada di ketinggian 2280 mdpl. Vegetasinya tertutup, dikelilingi pepohonan palem. Kami tak beristirahat lama di pos 4, sebab hari sudah semakin sore. Kami bergegas melangkah ke pos 5 karena malam tak akan menunggu langkah kami. Tak lama berjalan, malam menyambut langkah kami. Dengan headlamp di kepala, kami berjalan membelah gelapnya malam. Sebetulnya, melakukan trekking di malam hari tidak direkomendasikan karena lebih berbahaya dibanding siang hari. Setelah 2 jam lebih di perjalanan,
Akhirnya kami tiba di pos 5 di ketinggian 2606 mdpl pada pukul 8 kurang 5 menit. Vegetasi di pos 5 sangat tertutup, menjadikannya aman untuk mendirikan tenda dari terpaan angin. Setelah mendirikan tenda, kami lalu menyiapkan makan malam dan mengisi air untuk perjalanan besok. Rencana pendakian kami hari ini adalah summit dari pukul 3 pagi. Namun, berhubung kondisi tim masih kurang fit, kami baru mulai menyiapkan sarapan dan perbekalan yang akan dibawa ke puncak dari pukul 5 pagi. Dari awalnya rencana kami melakukan summit pukul 3 pagi, namun kami baru bisa memulai pendakian pukul 8 pagi. Tak apa, beberapa hal memang sebaiknya tidak perlu dipaksakan. Kondisi kesehatan tim tetap yang paling utama. Seringkali kita lupa, ada garis tipis yang membatasi antara kata perjuangan dan juga memaksakan. Berjuang bukan berarti harus memaksa diri, juga bukan berarti harus memaksakan kehendak dan juga ego. Menurunkan ego juga merupakan bagian dari perjuangan. Ciri khas dari hutan hujan di Pegunungan Latimojong adalah lumut. Berbagai jenis lumut tumbuh di lantai hutan maupun pada batang dan cabang pepohonan. Kondisi yang lembab sangat mendukung bagi pertumbuhan lumut di sepanjang jalur pendakian. Kami tiba di pos 6 pukul 9 pagi. Pos 6 berada di ketinggian 2834 mdpl. Waktu yang kami tempuh adalah 55 menit. Setelah beberapa menit istirahat, kami melanjutkan perjalanan ke pos 7. Pada ketinggian 2600 ke atas, vegetasi yang dilalui mulai berubah. Pada vegetasi yang relatif terbuka, jenis pepohonan seperti santigi dapat ditemui di sepanjang jalur pendakian. Waktu menunjukkan pukul 11:33 tatkala kami tiba di pos 7. Pos 7 berada di ketinggian 3196 mdpl, vegetasinya relatif terbuka. Pepohonan yang tumbuh didominasi oleh pohon santigi. Setelah beberapa saat beristirahat, kami melanjutkan perjalanan ke puncak Rantai Mario. Jalur menuju puncak Rantai Mario lebih banyak naik turun dengan sesekali jalan datar. Di atas pos 7 terdapat batu-batu kecil yang disusun rapi. Ada beberapa pendapat soal batu ini. Menurut penuturan Pak Sinu, kepala dusun Karangan, batu-batu ini disusun sebagai penunjuk jalan orang-orang terdahulu. Yang dikenalnya. Kami lanjut berjalan, diiringi terik matahari di sepanjang jalur pendakian. Dan akhirnya setelah 1 jam 23 menit berjalan, pukul 2:45 kami tiba di dataran tertinggi Sulawesi, puncak Rantai Mario di ketinggian 3478 mdpl. Ketika sampai di puncak Rantai Mario, terlintas di pikiran saya perkataan Pak Sino bahwa Rantai Mario itu ada artinya. Dalam bahasa Duri, rantai artinya tanah dan Mario artinya senang atau gembira. Kenapa dinamakan Rantai Mario? Karena rata-rata ketika orang sampai di sana, dia menjadi senang dan gembira. Dan sepertinya memang begitulah kenyataannya. Wajah lelah kami di sepanjang jalur pendakian berubah ria tatkala sampai di sini. Rantai Mario. Setiap dari kita memimpikan banyak tempat. Sebagian memimpikan tempat impiannya. Sebagian lainnya memimpikan tempat yang tak pernah ia tuju, atau bahkan tempat yang tak pernah terpikirkan oleh pikirannya sebelumnya. Namun pada akhirnya, sejauh-jauhnya kaki kita melangkah, kita semua akan berujung pada dua hal yang pasti. Kalau tidak pulang, ya berpulang. Dan sekarang,
sudah waktunya untuk pulang. Kau bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, lihat kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk